Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Teman-teman yang berbahagia, yang berbudiman, teman-teman yang kami muliakan, pada malam ini kami telah datang di petilasan Prabu Anom. Teman-teman, hal pengungkapan sejarah itu memang sulit sekali. Jadi satu sumber ke sumber lain, dari sumber sini ke sumber situ, itu bertabrakan, kadang simpang siur. Karena apa? Karena kita memang tidak tahu menahu tentang kehidupan zaman dulu. Kita hanya berdasarkan dengan prasasti-prasasti peninggalan. Kadang-kadang antara tahun-tahunnya kita bergesekan. Kadang ada lagi prediksi-prediksi dari mata batin paranormal. Itu sudah lain lagi. Sepertinya kalau kita melihat dari sejarah pewayangan pun juga berselisihan. Prabu Joyoboyo adalah keturunan dari Arjuna. Kemudian dia menikahkan anaknya dengan Resi Mayangkara. Itu kan sudah persepsi yang lain lagi. Dari pewayangan turun ke manusia atau orang. Sehingga kita harus bisa memilah-milahkan yang masuk akal. Jadi yang tidak masuk akal kita sulit untuk menerima. Pemirsa, kami sudah datang untuk menguak sejarah dari Kerajaan Kediri. Yang kita mulai adalah raja yang terkenal, pujangga yang tersohor adalah Sinuwun Prabu Sri Haji Joyoboyo yang menjadi raja terkenal di bumi Nusantara. Kami datang, yang jelas kami akan mencari narasumber agar kisah dalam kolosal sejarah Indonesia terutama Kediri jangan sampai terlalu panjang, terlalu banyak yang nyimpang. Kepada rekan-rekan, ini ketepatan ada teman yang menjalankan yoga broto atau lelaku atau tirakatan atau melean saja ke makam sini. Pemirsa, banyak orang yang bertanya karena kenapa zaman yang seperti ini kita mesanggrah di Padepokan, kita mesanggrah di Sasana Agung petilasan Prabu Anom. Kalau kita melihat dari posisi zaman sekarang yang aksesnya agama yang gencar-gencarnya, otomatis kita disinari sebagai orang-orang yang syirik, orang-orang yang meninggalkan agama. Pemirsa, jangan sampai salah persepsi. Kami datang adalah untuk mengungkap sejarah. Saapi-api yang menungso sing tansah ora lali marang empune utawa moyange. Nek menungso lali karo moyange, bebasan kuwi manungso sing lali marang kewajibane. Tumrape kita sami gesang wonten ngalam donya menika tansah kedah syukur lan tafakur menapa sababipun tanpa leluhur kita mboten saged dados kados mangkaten kula wau. Mboten saged ngraosaken nikmat mupangat sawah ingkang gumelar, pertanian ingkang sami maju, pengairannya sudah tertata rapi. Itu kan zaman sekarang. Kalau zaman dulu betapa susahnya kita dapat alas di Pulau Jawa ini, belum masalah silumannya, belum masalah hewan-hewan yang buas. Maka gumelarnya Kabupaten Kediri adalah perjuangan daripada nenek moyang kita, terutama pada pemerintahan para raja-raja di tanah Jawa ini. Pemirsa, pada hari ini kami menanya-nanyakan kepada teman yang saya anggap sudah mendekati dengan sejarah yang semestinya kita benarkan, kita luruskan. Permisi Mas, namanya siapa ya? Sugianto. Sugianto ya? Tolong nanti dari teman-teman YouTube itu kan mintanya bahasa Indonesia Mas, karena teman-teman dari Kalimantan, dari Lombok, dari Bali itu bahasa Jawa tidak mengerti Mas. Nah, tadi kami mengambil sumber-sumber dari Google pun juga melenceng, kurang pas kepada teman-teman, kurang pas. Saya dengar, saya tanya kepada Mas kok masuk akal sesuai dengan apa yang saya angan-angan, saya harapkan gitulah. Saya menguak sejarah tidak hanya sekedar untuk membaca tulisan atau prasasti, tapi juga saya ambil dari kehidupan zaman
masa yang lalu di zaman kerajaan secara mata batin. Cuma kalau mata batin tidak bisa terperinci dengan kejadian seperti pembukuan gitu. Kemudian saya tanya Mas, dari sejarah kerajaan Kediri yang kita punggel saja, kita putus saja dari Sri Haji Jayabaya Mas ya, yang raja yang terkenal. Otomatis sebelum Jayabaya kan masih ada Mas, masih banyak kan raja-raja Kediri ya. Kemudian yang kita kaji adalah dari Sri Haji Jayabaya ke bawah sampai Angling Darmo, terus kemudian berarti Maghrib, Angling Kusumo, sampai Panji sampai ke bawahnya. Ini rentetannya kan dengan Singosari Mas, nanti akhirnya meluasnya ya sampai ke Erlangga juga Mas ya. Kemudian Sri Haji Jayabaya adalah mempunyai istri siapa? Coba tolong diceritakan sampai ke turun-turunnya. Kalau istri dari beliau yang Haji Jayabaya itu lebih dikenal dengan nama Dewi Sara atau Dewi Tara. Dewi Sarah ya. Dewi Sara ya. Ada yang mengatakan Dewi Tara. Dewi Toro ya. Kalau di Pepayangan namanya Dewi Toro Mas. Beliau punya istri cuma satu. Istrinya cuma satu saja ya Mas ya. Ya. Beliau yang Haji Jayabaya itu memiliki putri 3 orang. Satu yang pertama bernama yang Dewi Pramesti, ya, kemudian yang Dewi Pramuna, yang ketiga yang Dewi Dewi Sasanti. Kemudian ketiga-tiganya itu yang pada akhirnya menikah dengan raja-raja di luar wilayah Kediri yang pada akhirnya menurunkan generasi-generasi di bawahnya itu. Kalau klausul yang Prabu Haji Jayabaya itu ada 2 versi. Ya. Dari versi kadewatan atau pewayangan itu juga ada. Tetapi ya. Kalau yang Prabu Sri Haji Jayabaya yang kita ketahui itu cuma berdasarkan prasasti yang ada di Ngantang sama dengan prasasti yang ada di Batu Gajah atau Batu Gilang yang ada di wilayah Pagu. Ya, betul. Menunjukkan bahwa beliau yang Haji Jayabaya itu keberadaan masa hidupnya itu di masa kejayaan Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu ya kerajaan Kediri itu. Jadi kerajaan Kediri juga dinamakan atau alias Kerajaan Panjalu ya Mas ya. Ya. Itu masanya tetap tetap Prabu Jayabaya ya Mas ya. Itu beliau yang Haji Jayabaya itu raja keempat dari Kerajaan Panjalu. Oh ya. Terus di atasnya yang Haji Jayabaya ini masih ada raja-raja yang lain. Sebelum Kerajaan Panjalu itu kan ada yang namanya Kerajaan Medang Kamulan. Ya, Medang Kamulan. Terus naik lagi Mas. Medang Kamulan itu ada 2 versi. Yang pertama Medang Kamulan pertama itu versi Mataram kuno Mas ya. Itu masih berwangsa Selendra yang berada di Jawa Tengah. Setelah Raja ke-14 yaitu Mpu Sindok atau yang lebih dikenal dengan nama Rakai Hino diambil menantu oleh Raja ke-13 yang Prabu Diahwawa, dipersuntingkan dengan anak tunggal yang bernama yang Putri Diah Kebi. Kemudian Mpu Sindok diangkat menjadi seorang Raja Mataram kuno yang ke-14. Bentar Mas, itu Mpu Sindok kan hanya seorang empu Mas ya? Bukan membuat keris, namanya memang empu itu beda. Ya, memang namanya itu empu ya. Mpu Sindok gitu ya. Bukan seorang empu membuat keris. Bukan ya. Inilah Mas yang menjadi kita susah, kita empu kok menjadi raja gitu. Ternyata memang namanya empu dengan MPU itu berbeda. Beda ya, ya. Tulisannya sudah berbeda. Tulisannya empu gitu ya. MPU namanya. MPU itu empu. Itu kalau E-nya di dalam empu di sini lain lagi Mas ya. Lain lagi. Terus Mpu Sindok diangkat menjadi raja ya Mas ya. Ya karena beliau seorang patih awalnya, seorang Rakai Hino bernama Rakai Hino. Kemudian setelah menjadi raja di Wangsa Selendra itu era Mataram kuno terjadilah bencana Gunung Merapi meletus. Yang pada akhirnya dipindahkanlah istana kerajaan Medang Kamulan itu ke wilayah Pasuruan. Oh Pasuruan, betul. Di sanalah Medang Kamulan kedua versi Jawa Timur terbentuk. Kemudian dari perkawinan Mpu Sindok dengan yang Putri Diah Kebi itu hanya memiliki seorang putri. Bentar, perpindahan itu tetap Mpu Sindok tadi ya, berpindah-pindah itu ya. Tetap di Pasuruan tetap Mpu Sindok lagi tetap. Karena ada bencana alam tadi pindahnya ya. Istananya dipindahkan ke Pasuruan ya. Ya, terus gimana Mas? Dari beliau Mpu Sindok ini memiliki seorang putri yang pada akhirnya dikenal dengan Wangsa Isyana. Wangsa Isyana ya. Wangsa Selendra terputus di situ berganti dengan Wangsa Isyana karena dari Raja Medang Kamulan yang kedua ini, dari Mpu Sindok ini hanya memiliki satu anak bernama Sri Isyana Dewi Tunggadewa. Sri Isyana Tunggadewa.
terus kemudian dari Sri Isyana Tunggadewa ini menikah dengan Raja Bawahan di Bali sana. Itu memiliki 2 orang anak yang bernama Teguh Darmawangsa Tunggadewa dengan anak perempuan yang bernama Mahendra Drata. Mahendra Drata. Dewi Mahendra Drata ya. Kemudian pewaris kerajaan itu diserahkan kepada putra pertamanya yang bernama Prabu Teguh Darmawangsa Utunggadewa. Itu pemerintahan di Pasuruan atau di Bali, Mas? Masih di Pasuruan. Masih Bali adalah kerajaan Bawan. Bawan lagi. Pulau Bali itu pada saat itu masih Bawan. Sejak Wangsa Sailendra, Bali itu ikut wilayah kerajaan Bawan Medang Kamulan. Oh, masih Medang Kamulan ya, di bawahnya ya. Di bawahnya. Itu termasuk kecil, Mas ya. Bali itu kerajaan kecil pada saat itu. Ya, terus? Nah, kemudian dari raja yang kedua dari Medang Kamulan ini, setelah di pemerintahan dipegang oleh yang Prabu Teguh Darmawangsa Tunggadewa ini, kemudian adiknya yang bernama Mahendra Drata ini dinikahkan dengan Pangeran Udayana di Pulau Bali sana. Pangeran Udayana. Ya. Dan dia hidup di Pulau Bali sana. Kemudian dari situlah lahirnya tokoh-tokoh besar di Nusantara itu dari Kanjeng Ibu Mahendra Drata ini dengan Pangeran Udayana yang melahirkan seorang anak yang kita kenal dengan nama Erlangga. Oh, jadi dalam di situ sudah temu, Mas. Jadi Erlangga akan ketemu nanti ya. Terus Mas. Kemudian karena tidak ingin wilayah kerajaan Medang Kamulan ini pecah, sehingga dari Kanjeng Ibu Mahendra Drata ini menyampaikan kabar kepada kakaknya yang memiliki seorang anak perempuan bernama Dyah Ayu Suhita itu untuk dinikahkan dengan putranya yang bernama Erlangga itu, yang pada akhirnya kesepakatan terjadi pada saat usia 16 tahun. Masih muda sekali, Mas ya. Yang Prabu Erlangga itu dinikahkan dengan putra Pak D-nya sendiri itu. Oh, ya. Pada saat pesta besar-besaran itulah diserang kerajaan Medang Kamulan oleh kerajaan Wurawari. Benar, kerajaan Wurawari termasuk itu wilayah mana? Jawa Timur. Wurawari itu masih wilayah Jawa Tengah, itu bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Karena sekarang kira-kira posisi mana ya? Wilayah termasuk wilayah Palembang. Palembang Sumatera? Iya. Berarti kerajaan Sriwijaya. Jauh, Mas ya? Jauh, diserang. Wurawari itu siapa, Mas? Atas pemerintahnya pada saat nyerang itu? Saat itu kerajaan Wurawari soal silsilah rajanya itu berkaitan dengan silsilah raja kerajaan Sriwijaya. Oh, Sriwijaya. Ada beda kerajaan lagi. Ya. Kemudian setelah diserang oleh Wurawari, semuanya hancur, mati, terkecuali yang selamat itu hanya yang Prabu Erlangga sendiri. Raden Erlangga itu bersama seorang temannya yang bernama Narotama. Ya. Pada akhirnya diangkat sebagai seorang patih itu. Ya, patih Narotama. Kemudian beliau melarikan diri ke wilayah hutan. Kalau nggak salah di wilayah Cupak, prasasinya ada di sana. Cupak itu ikut wilayah Jombang. Kemudian beliau bertapa di situ. Ya. Sehingga akhirnya diketahui oleh masyarakat setempat bahwa dia adalah Raden Erlangga, yang akhirnya dibantu oleh masyarakat setempat dan didukung untuk bangkit kembali. Yang pada akhirnya bangkit membentuklah sebuah kerajaan baru, tetap dengan nama Medang Kamulan. Medang Kamulan. Ya. Karena apa? Karena mengingat bahwa dia berasal dari Wangsa Isyana itu sendiri. Wangsa Isyana dulu ya. Jadi kalau untuk menandai garis keturunan Wangsa Isyana itu, semua gelar para raja yang di belakangnya disematkan nama Utunggadewa itu adalah Wangsa Isyana. Oh, Tunggadewa itu wangsanya itu, Mas ya. Oh, ya. Itu gelar yang dipakai oleh yang Aji Jayabaya itu. Itu juga keturunan dari Wangsa Isyana. Kemudian dari yang Prabu Erlangga ini memiliki keturunan yang lebih kita kenal dengan nama yang pertama, yang Dewi Kili Suci, yang itu yang terkenal ya, Mas. Yang tidak mau menjadi seorang ratu. Beliau bernama asli Dyah Ayu Sanggrama Wijaya Utunggadewi. Ulangi lagi, Mas. Dyah Ayu Sanggrama Wijaya Utunggadewi. Oh iya. Kemudian yang kedua, adiknya bernama Raden Samarawijaya. Ya. Atau yang lebih dikenal dengan yang Prabu Lembu Amiluhur. Oh ya. Kemudian yang ketiga bernama Raden Mapanji Grasaan, atau yang lebih dikenal dengan Prabu Lembu Joyo Amijoyo. Oh ya. Atau lebih dikenal dengan nama Lembu Amipeteng. Kemudian karena kedua putranya ini sama-sama laki-laki, maka beliau yang Prabu Erlangga di masa tuanya itu membelah kerajaan Medang Kamulan itu menjadi dua. Dibagikan kepada kedua putranya tersebut. Yang pertama menjadi Panjalu.
beribu kota di Dayanapura, kemudian Jenggala tetap beribu kota lama Kerajaan Medang Kamulan, yaitu di wilayah Kahuripan. Kalau sekarang jadi Sidoarjo itu. Kalau sekarang Kahuripan di Sidoarjo ya, pernahnya itu ya tempatnya ya. Kemudian dari beliau yang Prabu Samarawijaya ini memiliki seorang putri cantik yang kita kenal dengan nama Dyah Ayu Galuh Condro Kirono. Kemudian dari yang Mapanji Grasaan memiliki putri bernama Dewi Ajeng. Dewi Ajeng. Kemudian ini adiknya Mas ya, Condro Kirono sama Dewi Ajeng. Kemudian dari keduanya itu memperebutkan seorang pangeran tampan. Yang pada akhirnya awalnya kalau kisah itu diceritakan terlalu panjang, intinya kemudian Dyah Ajeng itu bersuamikan Raden Panjasmara Bangun. Kemudian karena wilayah Panjalu terkena pagluk, kemudian yang Prabu Samarawijaya itu meminta tolong kepada yang Dewi Kliswi yang bertapa di Gunung Klothok sana. Akhirnya diberikan petunjuk bahwa yang mampu menyelesaikan pagluk itu adalah menantu keponakannya itu. Maka disampaikanlah kepada si adik yang ada di wilayah Jenggala itu untuk mengirimkan menantunya untuk membantu di wilayah Panjalu. Kemudian dari kedatangan yang Panjasmara Bangun itu akhirnya berhasil menyelesaikan segala bentuk pagebluk yang ada di wilayah Panjalu, yang pada akhirnya dengan peristiwa panjang akhirnya yang Panjasmara Bangun juga memperistri yang Dewi Galuh Condro Kirono. Ini tetap bisa tersampaikan cintanya Mas ya. Di dalam kisah itulah makanya terkenal dengan adanya tarian ketek ogleng, atau kalau di luar negeri itu ada kisah Romeo dan Juliet, kalau di Kediri itu ada kisah yang namanya Andi-Andi Lumut. Andi-Andi Lumut Mas ya. Kemudian dari beliau yang Panjasmara Bangun dengan yang Dewi Galuh Condro Kirono atau dengan istri pertamanya yang Dewi Ajeng itu tadi, itu memiliki putra berapa tidak ada kejelasannya. Tapi itu apa? Galuh Condro Kirono dengan Galuh Ajeng dinikahi sama-sama itu Mas? Iya, karena menikah pertama itu dengan Dewi Ajeng. Padahal dulu itu kan rebutan golek itu ya. Rebutan golekan itu. Akhirnya tetap bisa dinikahi ya. Dua-duanya dinikahi. Terus tidak nurunkan anak Mas? Yang jelas tetap memiliki keturunan. Begitu ya. Cuma keturunannya itu kan di dalam prasasti kan tidak disebutkan. Karena yang disebutkan di dalam prasasti itu adalah kebesaran nama para raja-raja. Ya. Kalau silsilah keluarga itu jarang disebutkan dalam prasasti, dalam bentuk apapun jarang. Kemudian setelah dari yang Prabu Samarawijaya sebagai Raja Panjalu pertama itu kan kemudian raja yang kedua yang meneruskan kan bernama yang Prabu Bameswara. Yang keduanya ya. Kedua Raja Panjalu. Raja Panjalu. Kemudian itu membuktikan bahwa kemungkinan besar yang bergelar Sri Maharaja Bameswara itu kemungkinan ya yang Panjasmara Bangun itu kan sebagai menantunya. Kemungkinan kan seperti itu. Kemudian setelah itu kerajaan Panjalu itu kan dipimpin oleh seorang raja yang bernama yang Prabu Kameswara. Baru yang keempat dipimpin oleh yang namanya Sri Maharaja Aji Jayabaya Madusudana Sutrisingha Parakrama Utunggadewa Awataranindita. Nah, itu membuktikan masa kejayaan kerajaan Panjalu di masa emas yang Aji Jayabaya itu kan terkenalnya kan dari situ. Kerajaan Panjalu itu sebelum dipimpin oleh yang Aji Jayabaya ini kan kerajaan Panjalu juga tidak sebegitu besar. Ya. Besarnya kerajaan Panjalu kan memuncaknya Prabu Jayabaya ya. Era yang Prabu Jayabaya itu tadi. Ya sampai ini yang kita menonjol kan Prabu Jayabaya dengan Angling Darmo itu kan terkenal. Rentetan di sejarah kemasyarakatan secara mitos dipercaya bahwa beliau yang Prabu Angling Dharma ini merupakan cucu beliau yang Prabu Jayabaya. Terus kita kembali kepada inti Mas. Terus kemudian silsilah daripada Prabu Anom dari Jayabaya yang Prabu Anom ini rentetannya gimana Pak? Ya, cabang-cabangnya loh dari. Sebetulnya kalau kita kaji secara ilmiah memang tidak ada bukti spesifik yang membuktikan bahwa beliau yang Prabu Anom itu putra beliau. Ya itu yang saya susahkan tuh Mas. Tetapi demi memahami apa yang dipahami oleh masyarakat banyak dengan istilah mengatakan bahwa beliau yang Prabu Jayabaya itu memiliki seorang putra angkat.
Itu sebenarnya hanya putra angkat ya, Mas? Ya itu karena kan kita akan lihat bahwa Pramesti, Sasanti, Sukesi, 3 anak itu kan melahirkan anak Prabu Anom kan tidak tertera toh, Mas? Tidak ada. Itulah yang saya bingung, semplah dari sini gitu loh. Terus gimana kita ambil dari mana, Mas? Jadi lebih pahamnya biar bisa dipahami bersama agar masyarakat itu tidak saling kecewa. Nah, itu masyarakat setempat daerah sini menganggap bahwa beliau yang Prabu Anom itu putra angkat dari beliau yang Aji Jayabaya, walaupun sebetulnya itu bukan. Silsilahnya tidak ada gitu ya. Terus itu Prabu Anom itu namanya Prabu Anom. Prabu Anom itu kan Nalindra yang masih muda, calon raja teman. Kalau kita membuka sisi beliau, sampai cari dari berbagai referensi narasumber apapun, kalau sampai menggunakan nama itu akan buntu dan tidak ketemu. Buntu, saya juga makanya pada saat tadi mencari-cari kok nggak ada buntu gitu loh. Kalau ingin mengetahui siapa sebenarnya yang Prabu Anom itu hanya bisa dilakukan dengan cara spiritual. Betul. Jadi berdasarkan pemahaman masyarakat itu dianggap sebagai putra angkat beliau. Yang intinya ya yang penting pokoknya putra angkat itu saja. Kalau kita mengkaji dari mana putra angkatnya kita akan susah, Mas. Kalau kita berbicara soal sejarah nama-nama yang ada di tiap-tiap wilayah itu semuanya banyak mengalami perubahan semenjak tahun 80-an. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena pada tahun seperti di era tahun 80-an dengan kedatangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu ke wilayah Menang, barulah semua tempat mengalami perubahan karena mereka membaca bahwa pada akhirnya Menang akan menjadi ramai, akan menjadi sentral dari sebuah pencarian sejarah. Yang pada akhirnya masing-masing tempat berusaha, kalau saat sekarang membawa kabel, ngolor kabel, mau melakukan jack di sana, makanya semua diarahkan terhubung ke sana. Karena apa? Di Menang itu adalah sentral dari nama besar yang bernama yang Prabu Jayabaya itu, sehingga politik ekonomi dan politik kepentingan pada tahun itu semua memiliki, termasuk tempat ini juga. Sekarang kalau kita tanya buktinya, apa hubungan beliau yang Prabu Anom dengan Prabu Jayabaya? Tidak ada. Ya, susah. Dia adalah cucu dari beliau yang Prabu Anom, nanti orang akan kecewa. Cucu dari mana gitu loh, Mas juga. Kan orang nggak ada yang tahu siapa yang Prabu Anom. Sebenarnya saya nggak boleh mengungkapkan itu. Ini salah-salah nanti malah kena tuntutan malah. Yang Prabu Anom itu sebetulnya karena sifatnya ini dulu saya nggak berani menyampaikan. Jadi yang dipahami masyarakat selama ini yang Prabu Anom bernama Raden Joyo Amijoyo. Itu dikatakan sebagai putra bungsu oleh yang Aji Jayabaya. Tetapi realita sejarah itu dengan bukti prasasti yang ada, beliau yang Aji Jayabaya tidak punya anak laki-laki. Iya, memang betul. Iya, itu bisa membuktikan bahwa beliau Raden Joyo Amijoyo ini mungkin putra angkat. Itu yang diyakini masyarakat setempat bahwa beliau yang Prabu Anom itu adalah beliau. Tapi sebetulnya bukan beliau. Iya. Jadi ke tempat yang Prabu Anom ini tua, sepuhnya sepuh. Bahkan sebelum yang Prabu Jayabaya lahir, beliau sudah lahir duluan. Yang Prabu Anom ini. Iya. Bahkan saya katakan beliau ini Raja Panjalu yang kedua. Malahan ya, sak dhuwure Jayabaya malahan. Itu sebetulnya itu. Tapi namanya apa Prabu Anom mungkin bukan, Mas? Ya bukan. Yang Prabu Bameswara itu mungkin beliau. Iya. Nama itu kan nama sebuah singkatan. Kalau kita menggali sebuah potensi sejarah, maka kita harus melihat dari sisi situs yang ada di tempat itu ataupun salah satu bukti peninggalan orang-orang terdahulu yang lebih kita kenal dengan bentuk batu atau prasasti. Tulisan. Di sini juga ada bentuk yang memperkuat posisi dengan adanya batu andesit di dalam itu juga ada, tetapi masih memiliki simbol. Salah satu contoh bagaimana kita mampu menguak kehidupan yang Aji Jayabaya kalau kita tidak mengenal simbol beliau. Simbol beliau itu tengkorak sama rembulan. Itu simbol dari beliau yang ada di prasasti Batu Gilang Gajah Paku. Batu Gajah Paku. Batu Gilang. Itu ada simbolnya seperti itu dengan tulisan aksara Jawa itu ada. Sama dengan yang di sini. Di sini memiliki simbol Arjuna Wiwaha. Karena yang memiliki simbol-simbol seperti itu hanya titisan Batara Wisnu. Iya.
Orang yang memiliki titisan Bathara Wisnu dikenal sebagai titisan Bathara Wisnu itu kan otomatis kan hanya orang-orang sebelum yang Haji Jayabaya. Iya. Tapi kan di dalam Alkisah bahwa Prabu Jayabaya termasuk mendapatkan titisan Sang Hyang Bathara Wisnu, Mas. Kalau soal dari pewayangan itu. Kan kalau kita berbicara soal alam kadewatan, maka itu nanti berbeda lagi. Udah berbeda sejarah. Ya. Jadi beliau yang Prabu Jayabaya yang versi pewayangan itu nggak sama dengan versi kerajaan. Versi apa itu? Versi prasasti ya. Tidak sama. Karena yang dikenal dengan yang Prabu Jayabaya yang bernama asli Raden Noyorono, kemudian setelah diangkat menjadi seorang raja bernama di kerajaan Widarba itu bernama Prabu Jayapurusa. Setelah kerajaannya besar baru berganti nama Prabu Jayabaya. Itu berbeda dengan Prabu Jayabaya yang bernama Raden Setiaji, itu tidak sama. Tidak sama ya. Jadi Prabu Jayabaya itu ada dua orang. Hanya sulit kita berbicara yang dari sisi yang mana. Lagi, Mas, berarti. Prabu Jayabaya dari sisi kadewatan atau Prabu Jayabaya dari versi kerajaan Medang Kamulan. Ya, karena ada dua sisi, Mas, ya. Harus bisa membedakan. Jadi ada dua jenis orang yang bernama Prabu Jayabaya, itu ada dua orang. Oh gitu. Bukan satu. Pikirannya orang apa namanya wong ini Prabu Jayabaya cuma siji gitu, Mas. Sejarah itu memang sulit kalau kita Mas. tidak mampu menemukan bukti spesifik. Ya. Cuma yang ada saat ini kan hanya mitos atau legenda atau kepercayaan masyarakat setempat berdasarkan orang-orang terdahulu yang ditunjang dengan adanya prasasti. Prasasti diperkuat itu karena kan namanya batu kan tidak mungkin dibuat-buat, Mas, itu. Jadi kalau yang Prabu Jayabaya versi kadewatan itu keturunan generasi ke-23 atau manusia ke-23 setelah Nabi Adam. Sebenarnya ya, kalau Prabu Jayabaya versi pewayangan atau versi kadewatan. Tapi kalau versi kerajaan Panjalu, maka beliau yang Haji Jayabaya ini adalah cicit atau buyut dari yang Prabu Erlangga. Buyutnya ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Pada masa baktinya tahun berapa, Pak? Jayabaya itu. Prabu Jayabaya itu kalau tidak salah berkisaran tahun 709 Masehi. 700 Masehi, Mas. Kalau nggak salah. Iya. Berarti itu cucu daripada yang Erlangga, Mas. Dah, pemirsa, kita sudah panjang lebar diterangkan. Mas ingat, Mas? Sugianto. Mas Sugianto saking pundi? Gogorante. Oh, Gogorante. Mas Sugianto saking Gogorante. Yang benar-benar hafal, silsilahnya tertata rapi, hafal dengan tahunnya, misalkan ini cabang ke sini, dan itu akurat berdasarkan dengan prasasti. Kalau kita berdasarkan dengan prasasti, itu ada buktinya, ada bukti nyata. Karena orang itu zaman sekarang lebih condong ke nyata. Nah, padahal untuk pengungkapan ada dua jalur, dari prasasti atau buku atau bersumber dari mata batin. Makanya yang namanya pengungkapan itu yang jelas jangan sampai engkel-engkelan, semuanya tetap dihormati, semuanya tetap dibenarkan. Yang penting kita tidak perlu kita utur masalah silsilah, yang penting kita mencintai pada leluhur. Sinun Prabu Jayabaya adalah Nalendra ingkang agung lan ageng ingkang ambawahi bumi pertiwi Kabupaten Kediri ingkang tersohor seluruh persada Nusantara termasuk mancanegara. Termasuk sekarang banyak orang-orang yang menganut kitab-kitab atau Jongko Jayabaya. Pemirsa, kami terima kasih kepada Masnya yang bisa memberikan sumber-sumber sejarah. Kemudian kami juga ingin minta pamit, semoga selanjutnya pemirsa terus mengikuti. Kami akan tidak lelah-lelah untuk terus mengikuti, menelusuri, mengungkap tentang sejarah-sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Sementara kita ungkap di Kediri saja sudah capek, sangat banyak ya, Mas ya. Kediri itu petisan banyak, belum bisa Tulungagung, belum Mojokerto, Jombang, Sidoarjo. Sangat banyak pemirsa, itu kalau dikupas 10 tahun belum habis itu. Betul itu, belum habis. Nah, dengan ini pemirsa, saya dan kru termasuk dari Mbak Lulu mengucapkan
Sangat-sangat terima kasih atas perhatiannya. Terus ikuti konten kami KPAW, konten pengungkapan area wingit. Artinya bisa, maksudnya namanya tempat-tempat seperti ini kan juga wingit. Jadi kita nggak salah kalau penelusuran ke tempat-tempat petilasan. Yang jelas, karena di area wingit itu tidak boleh semena-mena. Kita harus toto kromo, sopan santun, andap asor. Kita harus punya adab. Sekian pemirsa. Semoga kita selalu berjuang untuk Anda. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.